Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelina Putri Erika, NPM 1935 Saya dari kelas 7B. Baiklah, kali ini saya akan sedikit menjelaskan beberapa perintah-perintah yang bisa dijalankan pada aplikasi Putih. Sebelum itu, saya sudah mendownload Putih pada laptop saya. Bagi yang belum mendownload, bisa download di website yang sudah tertera. Baiklah, pertama kali kita akan membuka Putih terlebih dahulu. Nah, di sini kalian bisa memasukkan IP server yang sudah kalian beli. Jadi di sini saya tidak perlu memasukkannya kembali karena saya sudah menyimpan IP server saya di sini. So, kita buka saja. Nah, di sini kita akan login pada root. Lalu masukkan passwordnya. Sepertinya di sini aksesnya ditolak. Sebentar. Nah, kita lanjutkan. Nah, setelah kita memasukkan password, lalu seperti ini. Nah, di sini saya terlebih dahulu akan mengecek IP address saya dengan mengetikkan sintaks IP addr. Nah, selanjutnya saya akan melihat bagaimana cara melihat versi Linux yang saya gunakan. Di sini kita bisa mengetikkan sintaks get etc release, lalu enter. Nah, di sini saya memakai CentOS Linux release 7.9.2009. Nah, sebelum dilanjutkan, bagi yang belum mengupdate CentOS 7, bisa diupdate terlebih dahulu dengan mengetikkan new min-y update. Nah, karena saya sudah mengupdate-nya, jadi saya tidak perlu mengenternya atau menjalankannya. Nah, langsung saja kita akan di sini memasukkan perintah dengan menambahkan user dengan menuliskan sintaks add user. Terus misalnya nama saya Anza. Nah, kenapa di sini keluarnya seperti ini? Karena sebelumnya saya sudah menambahkan user terlebih dahulu. Jadi kita lewatkan saja. Selanjutnya di sini saya akan men-change directory dengan menuliskan sintaks cd home. Nah, ini. Lalu di sini kita akan mengetikkan pwd. Pwd ini maksudnya kita bisa mengetahui saat ini kita berada di directory mana. Bisa kita enter. Nah, kita berada di directory home saat ini. Nah, selanjutnya kita akan bagaimana cara menampilkan list file atau folder yang berada di directory home ini. Bisa saja kita mengetikkan sintaks ls. Ini dia folder-folder yang sudah ada pada home, atau bisa saja mengetikkan sintaks lain yaitu ls-al. Nah, bedanya ls-al ini dia menampilkan seluruh isi folder seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan login pada user Anza. Jadi kita keluarkan dulu user ini, masuk ke Putih kembali. Nah, di sini kita langsung saja masukkan login as ke user Anza. Terus kita masukkan passwordnya. Sebentar. Nah, setelah berhasil login di user Anza, nah di sini kita bisa melihat perbedaannya. Pada root tadi dia di sini terdapat tanda pagar ya, sedangkan pada user Anza ini dia di sini terdapat tanda dolar seperti ini. Nah, itulah perbedaan kita login pada root dan pada user. Nah,
Pertama-tama kita akan membuat di direktori folder ANZA ini dengan mengetikkan mkdir misalnya tugas 1. Nah, kita cek apakah berhasil terbuat apa tidak. Nah, tugas satunya sudah ada di dalam user ANZA ini ya. Nah, selanjutnya bagaimana caranya kita menghapuskan folder tugas 1 ini? Kita bisa saja mengetikkan rmdir tugas 1. Nah, kita cek apakah berhasil apa tidak. Nah, ternyata sudah berhasil terhapus. Sebelum kita melanjutkan, kita bisa cek dulu kita berada di direktori mana dengan mengetik sintak pwd kembali. Nah, kita berada di direktori home ANZA. Nah, selanjutnya di sini saya akan membuat file baru dengan menuliskan sintak tars, misalnya coba file kosong. Kita cek kembali. Nah, file kosong ini sudah berada di dalam folder user ANZA. Nah, bagaimana pula cara menghapus file kosong ini? Kita bisa menghapusnya dengan mengetikkan sintak rm terus nama file. Lalu kita ls-al, kita cek apakah berhasil apa tidak. Nah, ternyata berhasil. Nah, selanjutnya saya akan mengcopy file tersebut. Sebelum kita mengkopinya, kita buat dulu folder baru dengan mengetikkan sintak seperti tadi, misalnya mkdir. Di sini saya membuat tugas ADM. Lalu di sini saya akan membuat file baru juga, touch file, nama filenya kita ls. Nah, di sini ada tugas ADM dan file. Kita akan memindahkan file ini ke dalam folder tugas ADM ini. Kita bisa mengetikkan sintak mv file tugas ADM file. Tuh. Nah, lalu kita cek ls-al apakah sudah pindah file tersebut apa belum. Nah, ternyata sudah tidak ada file tadi ya. Ini. Nah, selanjutnya kita akan men-change tugas ADM ini. Kita change dulu dengan mengetikkan cd tugas ADM. Kita masuk dulu ke folder tugas ADM. Nah, kita sudah berada di direktori tugas ADM. Lalu kita ls-al, kita cek kembali. Nah, di sini sudah ada ya file yang kita pindahkan tadi. Nah, selanjutnya di sini saya akan mengedit file ini dengan mengetikkan v file. Kita enter. Nah, dia hasilnya memang kosong seperti ini. Jadi di sini kita bisa menekankan tombol insert pada keyboard ya, atau I. Nah, sudah tampil insert seperti ini. Langsung saja kita tuliskan yang ingin kita tulis. Misalnya di sini saya ingin membuat ini tugas pertamaku. Nah, setelah berhasil membuat tulisan ini, bagaimana cara menyimpannya? Cara menyimpannya itu kita bisa menekankan escape pada keyboard, lalu tekan titik 2, lalu kita ketikkan saja W, ini berarti untuk write. Langsung aja kita keluar, tekan key ya, key berarti quit, kita enter. Nah, bagaimana cara melihat isi file ini kembali? Kita bisa mengetikkan v file kembali. Nah, di sini ada ini tugas pertamaku. Jadi kita ingin keluar kembali. Karena kita tidak menulis tulisan yang baru, langsung saja kita tuliskan key sini. Nah, lalu kita akan mengeluarkan file ini
dengan sintak mv file 1 misalnya gitu. ls-al. Nah, ternyata tidak ada ya file itu tuh lagi. Kita akan mencas directory di sini. Kita akan keluar dari tugas ADM ini dengan mengetikkan sintak cd. Nah, sudah keluar. Kita cek kembali kita berada di directory mana. Kita sudah berada di directory home Anza, lalu kita ls-al. Apakah filenya file 1 itu berhasil? Kita tekan. Nah, nih. Lalu kita akan mengecek isi dari file 1 ini apakah isinya sama dengan mengetikkan sintak v file 1. Oke. Nah, di sini isinya sama ya. Artinya tidak. Oke, isinya sama artinya file ini tidak saya pindahkan. File ini saya pindahkan tetapi isinya sama saja dengan file yang sebelumnya. Nah, kita kembali. Nah, sekian hasil dari video saya. Jika penjelasannya agak kurang jelas atau kurang lancar, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.